Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Halo sahabat PMI, jumpa lagi di podcast Merapi bersama saya Ima. Nah, episode ke-20 kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sahabat PMI tahu nggak sih bahwa Hari Kesehatan Mental Sedunia itu diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Nah, tema Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun ini yang ditetapkan oleh WHO yaitu Mental Health in an Equal World atau kesehatan mental di dunia yang tidak setara. Sedangkan subtema nasional pada tahun ini yaitu kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk sesama. Nah, di podcast kita ini kita akan membahas mengenai salah satu isu kesehatan mental yaitu self diagnosis. Nah, bersama kita di sini sudah ada Mbak Nobelina Adi Chandra sebagai tim dari Psikososial Support Program PMI yang mungkin bagi sahabat PMI sudah nggak asing lagi karena sudah pernah hadir di podcast Merapi ini. Selamat datang kembali di podcast Merapi, Mbak Nobe. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Senang sekali bisa diundang kembali di podcast Merapi kali ini. Alhamdulillah. Nah, podcast Merapi pada episode ke-20 ini mengenai isu kesehatan mental itu kita adakan berdasarkan adanya keresahan mengenai masyarakat tentang self diagnosis. Nah, tujuannya dibuat podcast ini yaitu untuk mengedukasi sahabat PMI supaya lebih aware lagi mengenai kesehatan mental seperti itu. Nah, karena kita mau ngomongin tentang self diagnosis, dari Mbak Nobe sendiri apa sih self diagnosis itu? Jadi self diagnosis terdiri dari kata self dan diagnosis. Yang perlu kita ketahui bahwa diagnosis yaitu pelabelan atau penamaan pada suatu gejala yang dialami oleh pasien berdasarkan dengan kriteria gangguan mental dalam sistem klasifikasi. Nah, kemudian kalau digabungkan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri, kadang itu dilakukan itu berdasarkan dari informasi yang didapatkan secara mandiri. Itu biasanya dari lingkungannya seperti teman, ataupun keluarga, ataupun media sosial, atau aplikasi atau website tertentu begitu. Berarti self diagnosis ini bisa kita dapatkan dari salah satunya media sosial. Nah, Mbak Nobe, kayak akhir-akhir ini tuh kan di media sosial, misalnya di TikTok ataupun IG itu banyak sekali muncul tren tentang konten self diagnosis sendiri, sehingga mereka bisa mendiagnosis diri mereka sendiri. Nah, opini Mbak Nobe itu gimana mengenai ini yang bisa dikatakan menjadi keren atau dianggap trendy kayak gitu? Oke, jadi memang kalau self diagnosis ini kelihatannya keren ya, atau trendy gitu ya. Terus bisa mendiagnosis diri sendiri dan kemudian disebarluaskan melalui media sosial. Padahal dari Mbak Nobe sendiri kebetulan juga sebagai seorang psikolog, untuk mendiagnosis seorang pasien itu membutuhkan membutuhkan waktu. Itu artinya kita perlu belajar, kita perlu melakukan pemeriksaan psikologis, banyak hal yang perlu dilakukan, misalnya dengan metode observasi, wawancara, dan tes-tes psikologi lainnya. Jadi mendiagnosis pasien tidak semudah itu, apalagi untuk mendiagnosis diri sendiri. Jadi misalnya mendiagnosis diri sendiri bukan sesuatu yang trendy, malah sebenarnya malah itu berbahaya ya kalau kita salah mendiagnosis gitu. Berarti bisa dikatakan kalau self diagnosis itu buruk gitu ya, Mbak Nobe? Ya, jadi memang ada baiknya sih sebenarnya. Baiknya kita lebih aware dengan diri kita sendiri. Kemudian kalau aware, terus ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya orang awam kebanyakan menyalahgunakan
di hasil diagnosis itu gitu. Jadi dampak buruknya itu jauh lebih banyak gitu dan cenderung lebih berbahaya. Jadi cenderung lebih berbahaya. Seberapa berbahayanya sih Mbak Nobe sebenarnya? Oke, betul. Seberapa bahayanya itu, misalnya ya, kalau kita salah mendiagnosis, ibarat kata kalau kita demam ya, ya Iya. dipikir demam biasa, tapi ternyata demam itu kan bisa jadi ada permasalahan di dalam tubuh, di misalnya di dalam pencernaan itu juga bisa menyebabkan kita demam gitu, ataupun batuk ya, kelihatan kita cuma batuk-batuk, tapi ternyata ada masalah tentang apa terkait dengan paru-paru. Sama halnya dengan diagnosis itu sendiri ya. Kelihatannya itu sepele tapi ternyata butuh langkah atau tindak lanjut gitu. Kemudian juga yang kedua itu gangguan kesehatan yang lebih serius gitu, yang tidak terdeteksi. Misalnya ternyata kalau kita diagnosis sendiri kan hanya pandangan dari apa ya, kita melihat atau membaca gitu aja ya, yang ada di media sosial, tapi ternyata kan butuh apa ya, pemeriksaan lebih lanjut tentang terkait dengan kesehatan yang kita alami gitu. Kemudian yang ketiga itu juga memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Kenapa bisa lebih parah, Mbak? Ya kalau misalnya diagnosis itu apa ya? Kalau kita terima ya oke gitu. Kalau misalnya kita terima kemudian kita lakukan penanganan tadi yang seperti saya sampaikan, oke. Tapi kalau misalnya kita denial atau menyangkal dengan hasil itu, kemudian kita cemas, terus mengganggu aktivitas kita, nah itu yang menjadi bahaya gitu. Jadinya kita perlu apa ya, aware itu oke, tapi kemudian kita tahu nih langkah selanjutnya seperti apa. Oke. Eh, Kemudian kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan self diagnosis sendiri tentang mental kita. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil itu gimana ya Mbak Nobe? Oke, jadi memang kalau kita sudah men-self diagnosis ataupun apa ya, karena banyak informasi ya, oh ini kita yang mirip ini nih, atau yang bahaya itu misalnya, aduh aku depresi nih kayak gitu, waduh moodku naik turun nih kayak orang bipolar gitu ya, atau aduh aku OCD. Kadang-kadang kita mudah sekali ngomong seperti itu, padahal tadi sekali lagi ya, tidak mudah bagi kami gitu untuk melakukan diagnosis. Artinya kita perlu mengumpulkan data ya secara lengkap baru melakukan penegakan diagnosis. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan self diagnosis ataupun teman-teman yang perlu lakukan adalah memilah informasi ya. Pastikan informasi yang diakses itu informasi yang valid ataupun yang benar-benar gitu yang diperoleh. Jangan cuman katanya kayak gitu. Kalaupun memang ada gejala-gejala yang dirasakan ataupun rasa tidak aman, kita bisa kok cerita ya, cerita ke teman boleh, atau keluarga, atau orang yang kita percayai, sehingga kita bukan hanya apa ya, menilai diri kita sendiri saja. Jadi biar lebih objektif gitu. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut itu memang kita perlu konsul ke yang profesional nih gitu. Biar kita tidak apa ya, tadi self diagnosis atau mendiagnosis diri kita sendiri. Berarti kalau misalnya kita sudah kayak merasa memiliki kesehatan mental, memiliki gangguan kesehatan mental gitu, kita langsung bisa ke profesional gitu. Nah, untuk tanda-tandanya itu gimana ya Mbak? Tanda-tanda kita ketika kita sudah membutuhkan bantuan profesional gitu. Oke, jadi ini yang perlu kita lihat ya, kapan sih kita perlu bantuan profesional ya, tanda-tandanya bisa kita lihat. Karena memang kondisi psikologis itu kadang-kadang muncul, itu hal yang wajar. Misalnya stres, itu hal yang wajar banget gitu ya. Bahkan Mbak Nobi sendiri juga mengalami stres gitu. Jadi ada memang situasi yang membuat kita emosi gitu kan. Terus emosi kita naik gitu. Ada juga yang membuat emosi kita jadi mellow gitu, jadi emosi turun. Misalnya kalau pada perempuan, maaf kalau sedang haid atau datang bulan ya,
kondisi apa ya, kondisi emosinya kan sedang tidak Mm-mm. stabil tuh ya kayak Benar. gitu. Nah, kita perlu aware dengan hal itu, bukan tiba-tiba oh kita lagi nggak stabil, kita gangguan mental, itu tidak tidak demikian ya. Nah, ini yang perlu kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama itu misalnya keluhan rasa fisik yang tidak jelas ya. Tidak jelas itu seperti misalnya kadang-kadang tiba-tiba kok sakit perut gitu. Ada nggak sih kita merasa apa ya, cemas, misalnya besok presentasi tuh gitu ya, kita presentasi tiba-tiba kok rasa perutnya sakit gitu. Nah itu biasanya gejala psikosomatis. Tapi kalau misalnya sakit fisiknya itu terus menerus, nah itu rentang waktunya sekitar 2 minggu. Nah itu yang kita perlu konsul lebih lanjut gitu ya. Kalau fisik tentunya ke dokter gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu kondisi emosi yang tidak stabil gitu. Yang tidak stabil bukan tadi Mbak Nobe bilang ketika nggak nyaman terus langsung konsul, ya nggak juga. Artinya misalnya kesedihan yang terus menerus dirasakan gitu selama rentang waktu 2 minggu gitu. 2 minggu itu seperti apa Mbak? Ada kalanya kita kan sedih, misalnya sedih karena nggak punya duit gitu, atau kehilangan sesuatu, atau lagi berpisah dengan teman, atau memang lagi ada itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya kondisi emosinya ini apa ya, seperti itu terus, misalnya sedih yang berkepanjangan selama 2 minggu berturut-turut, nah ini yang perlu konsul. Ataupun marah sensitif apa ya, marahnya sering banget nih gitu, 2 minggu sensitif banget kayak gitu, nah itu juga perlu konsul. Artinya perlu adanya apa ya, manajemen marah ya. Ya mengelola rasa marah itu. Nah itu perlu juga konsul. Artinya kita tidak bisa mengatasinya dengan secara mandiri. Kita butuh pertolongan yang profesional gitu. Kemudian selain itu kita bisa lihat dari pola makan. Pola makan yang seperti apa Mbak? Misalnya kayak gitu ya. Pola makan yang tidak teratur, atau apa ya, males makan. Sebenarnya kan badan itu perlu asupan makanan gitu ya, tetapi seharian bisa nggak makan kayak gitu. Mbak Nobe jadi ingat ada juga pasien Mbak Nobe yang apa ya, rasanya nggak lapar. Nah itu padahal tubuh kan membutuhkan energi ya, membutuhkan asupan makanan itu. Ataupun sebaliknya, yang makanannya itu berlebih ya. Berlebih yang seperti apa ya, barusan makan bawaannya udah lapar lagi kayak gitu, dan itu berlangsung terus menerus kayak gitu, sulit untuk dikendalikan. Kuncinya itu, kalau misalnya kita masih bisa mengendalikan hal itu, berarti itu masih hal yang wajar. Tapi kalau misalnya hal itu sulit dikendalikan, jadi kita aja apa ya, mengendalikannya sulit gitu, nah itu yang perlu konsul ya. Itu soal makan. Soal tidur juga demikian gitu. Kalau misalnya pola tidurnya terganggu, itu juga bisa jadi tanda-tanda gitu ya. Misalnya apa ya, sulit tidur gitu, yang biasanya tidur jam 10, tidurnya jam 12, dan itu memang nggak bisa tidur gitu ya. Dan berlangsung 2 minggu secara berturut-turut, dan itu mengganggu ya. Jadi setelahnya badan terasa tidak enak atau tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari, ataupun tidur bangun ya. Jadi ketika tidurnya itu dia nggak nyenyak ya seperti biasanya. Jadi ada pembandingnya gitu, seperti biasanya. Nah itu teman-teman perlu konsul ya. Kadang-kadang permasalahan psikologis itu munculnya dari perilaku seperti itu, ataupun perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu seperti apa? Misalnya dia tidak mau keluar kamar. Ada ya misalnya perasaannya misalnya baru putus cinta kayak gitu ya, dia sangat sangat sakit banget gitu rasanya ya.
sakitnya tuh di sini gitu ya. Itu tuh dia sampai nggak mau keluar kamar, makan pun nggak mau. Nah, biasanya itu ceria. Nah, kalau akhir-akhir ini tuh dia sampai nggak mau keluar kamar, secara sosial juga menurun, bahkan kuliah juga dia apa ya sulit mengikuti. Nah, ini yang perlu dikonsul juga. Kemudian kehilangan minat yang biasanya pada kegiatan-kegiatan yang disukai ya, misalnya sehari-hari dia sukanya hangout atau keluar ya bareng teman-temannya, tapi untuk diajak keluar aja dia nggak mau nih kayak gitu. Terus ataupun misalnya dia suka melukis gitu ya, tapi akhir-akhir ini dia jadi nggak mau melukis gitu, ataupun hal-hal yang lain, misalnya apa ya, membaca mudahnya kayak gitu. Biasanya dia suka membaca tapi kok malas membaca. Nah, itu bisa terlihat banget kondisi psikologisnya ya, sedang membutuhkan penanganan. Artinya bisa kita coba untuk menghubungi orang-orang terdekat kita yang bisa membantu atau orang kita percaya. Namun kalau hal itu memang sangat dirasa mengganggu, perlu menghubungi yang profesional gitu. Kemudian, nah ini yang penting, yaitu ketika seseorang itu merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Misalnya dia berencana ingin membunuh gitu, ataupun melukai diri sendiri ya. Sekarang itu banyak ya yang apa ya, cutting ya, yang istilahnya dikenal itu cutting, ataupun melukai dirinya sendiri nih kayak gitu. Nah, ini perlu juga konsul ke psikolog gitu atau psikiater ya. Kalau Mbak Nobel juga di pasien banyak ya terkait dengan self harm ataupun cutting yang ingin apa ya, melukai dirinya sendiri. Biasanya mereka merasa apa ya, merasa lega ketika melakukan hal itu. Tetapi kan itu bukan jadi solusi terhadap permasalahan yang dialami, sehingga butuh bantuan profesional. Kira-kira begitu Mbak Ima penjelasannya. Kebanyakan nih kayaknya ya. Tapi semoga memberikan gambaran ya buat teman-teman. Iya, enggak. Oke. Banyak sekali ya Mbak untuk ciri-ciri tanda-tandanya ketika kita sudah membutuhkan bantuan profesional. Nah, kalau misalnya nih, kan sudah dijelaskan banyak panjang lebar tadi mengenai tanda-tandanya. Nah, ketika kita sudah merasakan salah satu atau mungkin tanda-tanda tersebut banyak yang sudah kita rasakan, itu kemana kita dapat mengakses layanan profesional ini, Mbak Nobe? Oke, jadi sebenarnya boleh kita temui dulu orang-orang yang bisa kita percayai ya, misalnya teman atau keluarga. Tapi kalau memang hal tadi mengganggu, sebagian besar yang Mbak Nobel sebutkan itu kita ada gitu kan, tidak juga melakukan self diagnosis, tapi lebih ke aware kepada diri sendiri. Oh, ini ada perubahan perilaku kepada diri saya dan kita perlu bantuan profesional ya. Itu kita bisa mengakses psikolog atau psikiater. Sekarang sudah banyak ya psikolog atau psikiater yang bisa kita temui gitu. Misalnya bisa kita temui secara langsung ataupun melalui online ya. Kalaupun langsung kalau di Jogja alhamdulillah di setiap puskesmas insya Allah sudah ada psikolognya, dan insya Allah biayanya juga terjangkau gitu. Bisa juga ke rumah sakit terdekat ataupun klinik-klinik biro psikologi, demikian juga psikiater gitu. Kalau psikiater nanti penanganannya lebih ke penanganan psikofarmakologi ataupun dengan obat-obatan. Kalau memang tidak bisa datang langsung, itu kita bisa mengakses mudah sekali ya lewat online misalnya, dengan telekonseling atau telemedicine. Itu sudah banyak ya yang berbayar maupun yang gratis gitu. Jadi silahkan diakses saja, misalnya telekonseling yang gratis sekarang lebih mudah gitu. Kalau Mbak Nobe kebetulan bergabung juga di IPK atau Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, itu nanti teman-teman bisa akses juga di ipk.bz
garing gitu ya, nanti pilih telekonseling gratis. Nanti bisa konsultasi tuh. Yang penting penanganan ada penanganan gitu terkait dengan masalah psikologis yang kita alami, dan kita tidak melakukan self diagnosis gitu ya, karena kecenderungan akan membahayakan diri kita sendiri. Wah, berarti ini ya Mbak Nobe, kita bisa berkonseling langsung secara online, secara gratis juga bisa gitu ya, nggak harus datang ke tempatnya langsung gitu. Berarti bisa menjadi salah satu pilihan alternatif gitu ya Mbak Nobe? Oh iya, betul sekali. Sekarang kan sudah lebih mudah ya. Iya. Teknologi juga sudah semakin canggih gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses. Artinya tidak hanya kalau dulu mah sulit ya dicarinya sekolah, kalau sekarang udah mudah kok kayak gitu. Lagian biasanya kalau ada pasien yang datang ke saya secara mandiri, saya mengapresiasi mereka untuk aware terhadap kesehatan mental mereka kayak gitu. Karena untuk datang ke psikolog itu juga kan butuh keberanian ya. Iya, benar. Artinya dia mau menerima, dia mau berproses. Saya menghargai proses itu gitu. Oke. Nah, Mbak Nobe, mengenai yang di internet itu kan banyak juga kan mengenai web atau aplikasi atau situs yang dia tuh diagnosis mental gitu, mengenai diagnosis mental gitu-gitu. Nah, itu apakah valid atau enggak sih Mbak Nobe? Nah, kalau untuk aplikasi kita perlu lihat ya, artinya ada yang valid, ada yang enggak. Nah, kita perlu cek nih, apakah memang bisa dipercaya atau tidak aplikasi tersebut. Hanya saja daripada kita menebak-nebak kayak gitu, kita lebih aware juga nggak apa-apa. Hanya saja tadi daripada menimbulkan kecemasan, akan jauh lebih baik kita berkonsultasi. Oke, berarti untuk diagnosis mental yang ada di web, aplikasi atau situs itu kebanyakan nggak valid ya Mbak Nobe, intinya. Ya, kita harus cek dulu kebenarannya gitu. Okay. Tidak juga kebanyakan, hanya saja kan harus cek lagi tuh, jangan sampai salah menggunakan gitu. Niatnya sih baik, tapi kalau malah menjerumuskan, nah itu. Oke Mbak Nobe, itu pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement sendiri dari Mbak Nobe gitu. Oke, terkait dengan isu yang menarik ya kali ini, kesehatan mental, dan juga bahasan kita self diagnose. Closing statementnya yaitu buat teman-teman semua, yuk bijak menggunakan media sosial, bijak kelola informasi agar hidup lebih berarti, untuk sehat secara prima dengan mental yang paripurna kayak gitu. Oke, baik. Semuanya. Ya, terima kasih Mbak Nobe untuk penjelasannya mengenai self diagnose dan gimana cara tanda-tandanya, dan juga kemana kita harus mengakses layanan profesional seperti itu. Nah, mungkin untuk sahabat PMI, kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan dari Mbak Nobe tentang self diagnosis itu sendiri. Nah, untuk sahabat PMI, kami diharapkan lebih aware lagi mengenai mentalnya sendiri. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Nobe, ternyata ada juga konseling gratis kalau misalnya dari teman-teman belum sempat untuk datang ke layanan psikososial yang profesional seperti itu. Nah sahabat PMI, di obrolan podcast kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk sahabat PMI yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa banget dicek di playlist podcast Merapi kita di YouTube channelnya PMI DIY. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman sahabat PMI supaya informasinya bisa tersebar sampai ke Indonesia. Nah, supaya tidak ketinggalan mengenai informasi menarik lainnya, jangan lupa untuk cek juga di Instagram kita @pmi_diy.
Di sana banyak sekali informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Nah, karena kita juga masih berada di masa pandemi, jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.